Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saatnya kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini ya. Renungan kita malam hari ini saya kasih tema atau kasih judul 1001 cara ajaib pemeliharaan Tuhan. Oke, sama-sama katakan 1001 cara ajaib pemeliharaan Tuhan. Amin. Dari judul yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar dari kisah Nabi Elia dan janda Sarfat. Ya, sudah sering kita renungkan, tapi malam hari ini saya percaya ini akan menjadi rema yang baru atau berkat yang baru untuk kita menjalani kehidupan kita khususnya di tahun 2020 ini ya. Nanti akan saya bagi 2 poin saja malam hari ini. Yang pertama yaitu cara ajaib apa yang Tuhan kerjakan kepada Elia dan janda Sarfat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apa yang dikerjakan oleh Elia dan janda Sarfat untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi ada 2 poin yang akan kita pelajari, kita bahas malam hari ini. Ya, yang pertama dulu, yaitu cara ajaib apa yang Tuhan kerjakan bagi Nabi Elia dan janda Sarfat. Langsung kita buka di dalam Alkitab kita 1 Raja-Raja 17 ya. Buka 1 Raja-Raja 17. Baca ayat 1 yang sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dari pembacaan kita 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 tadi, saudara bisa lihat bagaimana ada cara-cara yang ajaib atau cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kita manusia, bagaimana Tuhan bisa memelihara nabinya, yaitu Nabi Elia ya. Ketika itu dari bacaan yang kita baca tadi, bangsa Israel sedang mengalami yang namanya musim kering, Bapak Ibu Saudara ya. Sampai dikatakan 3,5 tahun tidak ada hujan ya. Jadi nggak ada hujan 3,5 tahun. Bayangkan ketika bumi terjadi atau tidak ada hujan sampai 3,5 tahun, apa yang terjadi? Pasti kering ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin akan ada mulai kelaparan ya, akan mulai kehausan karena nggak ada air. Jadi akhirnya akan terjadi masalah yang sungguh sangat rumit, saudara dikasih Tuhan ya. Bagaimana akan terjadi masa-masa kesukaran saat itu, dan memang itu terjadi ya. Saat itu bangsa Israel mengalami masalah, bangsa Israel mengalami krisis ya. Akhirnya dikarenakan tidak ada hujan sampai 3,5 tahun ya. Mungkin saat ini kita lihat sampai sekarang ini atau bulan ini saudara ya, tahun 2020 ini mungkin hampir sama ya dengan tahun Nabi Elia mengalami kekeringan mungkin. Tapi bagaimana saat ini ternyata banyak orang katakan ini tahun yang sulit ya kan. Ini tahunnya tahun kering, ini tahunnya tahun gelap gitu ya. Yang mana kenapa? Karena tahun ini banyak sekali masalah. Yang pertama dikarenakan apa? Pandemi tadi. Pandemi atau masalah
penyakit yang corona itu ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya membuat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mungkin mengalami kekurangan. Kemarin sempat sharing ya, ada seorang yang mengatakan waktu ngomong-ngomong di waktu membeli roti itu ya, mengatakan bahwa tetangga mengatakan bahwa kok tambah tua kok tambah susah gitu ya. Kenapa dia katakan seperti itu? Ternyata suaminya yang sebelumnya bekerja di Surabaya ya, ternyata ya dirumahkan gara-gara corona tadi. Wah, ini musim yang memang banyak orang mengalami seperti itu. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang patut kita pelajari, yaitu bagaimana di tahun yang kering itu, di tahun bagaimana bangsa Israel mengalami kekeringan dan mengalami mungkin masalah kekurangan dalam makanan, ternyata ada perbedaan antara orang yang nggak percaya dengan orang yang percaya. Bayangkan Elia ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata terpelihara hidupnya walaupun saat itu musim kering ya. Ini harus kita imani, ini tahun 2020 memang musim susah gitu, musim kering. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya seperti kita, pasti akan terpelihara oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat cara-cara ajaib apa yang Tuhan kerjakan kepada Nabi Elia. Mulai dari apa tadi? Saya catat di sini, Sungai Kerit. Ketika kekeringan itu mulai terjadi, Tuhan langsung ngomong kepada Nabi Elia, pergilah ke Sungai Kerit, kamu dapat minum air di sana gitu. Jadi ternyata waktu mulai ada kekeringan, Tuhan tidak membiarkan Elia ini kehausan, Elia ini kekurangan. Langsung Tuhan beri tempat di mana dia harus datang supaya dia bisa minum di situ, yaitu Sungai Kerit. Pelajarannya apa di sini? Kita sebagai anak Tuhan, walaupun mulai musim kekeringan, percaya Tuhan pasti akan menuntun kita mungkin ke suatu pekerjaan, suatu berkat yang bisa memelihara hidup kita. Amin. Dan itu yang kita pelajari dan dari Nabi Elia ini. Itu yang pertama, yaitu mujizat Sungai Kerit. Ada lagi yang luar biasa, mujizat burung gagak, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, dikatakan di sini apa tadi? Burung gagak itu memberi makan Nabi Elia setiap pagi dan petang. Dia membawa roti dan ikan. Burung gagak itu burung yang sebenarnya sangat rakus. Nggak mungkin dia mau berbagi makanan dengan burung yang lain kalau dia dapat makan. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak, burung yang harusnya rakus, mungkin dapat makan dimakan sendiri, tetapi Tuhan pakai bahkan setiap hari 2 kali, pagi petang terus membawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Pelajarannya apa di sini? Mungkin saat ini akan ada cara ajaib yang seperti ini yang akan Tuhan kerjakan bagi kita orang percaya, yang mana mungkin ada kelihatannya ada orang-orang yang nggak mungkin bisa memberkati kita. Mungkin ada pekerjaan yang rasanya itu mustahil di tahun yang seperti ini bisa menjadi berkat bagi kita. Itu bisa menjadi berkat bagi kita. Dan itu yang sudah dikerjakan Tuhan bagi Nabi Elia. Jadi ada cara yang luar biasa. Percaya ada cara yang luar biasa yang tak pernah terpikirkan. Seperti burung gagak tadi yang harusnya dia gak mungkin bisa membagi makanan, tetapi bisa membagi makanan. Demikian kita orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan ada cara yang ajaib. Mungkin caranya berbeda, tapi modelnya akan sama seperti itu. Ada orang-orang yang gak mungkin memberkati kita, tiba-tiba memberkati kita. Atau pekerjaan yang gak mungkin rasanya itu jadi berkat, ternyata jadi berkat dalam hidup kita. Itu cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Amin. Tapi selanjutnya ternyata
ada masalah lagi, sungai Kerit itu menjadi kering. Coba baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 10a. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 10a. Ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di sungai itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Amin. Ternyata sungai atau sungai Kerit itu, saudara, yang sudah Tuhan gunakan untuk memelihara Elia ternyata jadi kering. Tetapi kalau itu menjadi kering bukan berarti Tuhan nggak punya cara yang lain kan untuk memelihara Elia. Kalau sudah kering ternyata Tuhan punya cara yang lain, yaitu apa? Disuruh ke Sarfat menemui seorang janda yang akan menjadi orang yang memelihara atau memberi makan Elia. Pelajarannya apa? Ini cara ajaib yang seperti apa? Mungkin saat ini di tahun 2020 ada nggak pekerjaan mungkin yang kering? Ya, ada ya. Nanti mungkin saya akan sampaikan saksiannya. Ada mungkin pekerjaan yang tiba-tiba kering gitu ya, tiba-tiba tertutup. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya cara nggak? Tuhan punya cara yang lain. Ini adalah cara ajaib Tuhan. Tuhan punya 1001 cara kok. Walaupun itu pekerjaan mungkin itu tertutup, pekerjaan itu kering, nggak bisa lagi memelihara kita, nggak bisa lagi memberikan berkat dalam hidup kita. Imani seperti Elia, Tuhan punya cara yang lain, yang akan mengalirkan berkat yang lain untuk mencukupi memelihara hidup kita. Itu cara ajaib Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi Elia. Yang kedua, cara ajaib bagi janda Sarfat. Coba 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16 dibacakan. Untuk janda Sarfat sekarang. Ya, Cara ajaib apa ya? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kandil, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Tokoh yang kedua yaitu janda Sarfat. Selain Elia tadi, Tuhan punya cara yang ajaib untuk memelihara Elia. Tokoh yang kedua ini juga mengalami cara ajaib yang Tuhan kerjakan. Ya, waktu kekeringan itu, janda Sarfat hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Artinya berkatnya itu mulai menipis ya, berkurang ya. Tidakkah itu kita alami tahun 2020? Berkatnya menipis ya. Tapi jangan sampai kita berkat yang kecil itu jangan sampai kita menyepelekan ya. Karena apa? Tuhan itu bisa punya cara yang ajaib. Walaupun berkatnya cuma sedikit, ternyata janda Sarfat mengalami kelimpahan karena
walaupun waktu itu hanya yang dia miliki sedikit, tapi dia mengalami cara ajaib Tuhan untuk memelihara hidupnya dan anaknya, yaitu dia mengalami kelimpahan, bahkan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam bulu-bulu nggak habis sampai masa kekeringan itu berlalu. Jadi terus ada. Padahal awalnya sedikit ya. Tuhan itu selalu punya cara yang ajaib kok. Jangan sampai kita menyepelekan atau nggak percaya. Tuhan bahkan ingat juga 5 roti 2 ikan. Cuma menurut manusia nggak cukup, ini nggak mungkin cukup untuk memberi makan. Tapi Tuhan punya cara ajaib, selesai semua makan. Ya, mungkin dalam kehidupan kita punya berkat sedikit, wah ini nggak mungkin cukup, ini mulai berkurang, nggak mungkin cukup dalam beberapa hari ke depan misal, atau dalam 1 bulan ini nggak mungkin cukup ini. Percaya kepada Tuhan, ada cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan, dan itu dialami Janda Sarfat. Bukankah Allah yang sama yang kita sembah itu Allah yang sama seperti Nabi Elia sembah, Janda Sarfat sembah? Apakah kuasanya berkurang atau dulu saja berkuasa sekarang nggak berkuasa? Firman Tuhan katakan kuasanya tetap sama, dia tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dari zamannya nabi-nabi sampai dari zamannya kita sekarang nanti selama-lamanya kuasanya tetap sama. Tuhan punya cara yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita orang yang percaya. Itu poin yang pertama, yaitu bagaimana ternyata Tuhan punya 1001 cara ajaib untuk memelihara Elia dan Janda Sarfat. Berikutnya yang kedua, apa yang dikerjakan sekarang ya oleh Elia dan Janda Sarfat. Jadi ternyata untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu enggak begitu saja. Ternyata ada yang dikerjakan oleh mereka juga. Yang pertama apa? Di sini saya catat, Nabi Elia dan Janda Sarfat itu menjadikan Yesus sebagai sumber berkatnya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Janda Sarfat menjadikan Yesus itu sebagai sumbernya. Jadi kalau kita punya sumbernya, terus salurannya yang ini tertutup, kalau kita punya sumber, bisa nggak dibuka saluran yang lain? Bisa. Jadi kalau kita punya sumbernya yaitu Yesus sebagai sumber berkat dalam hidup kita, Tuhan bisa buka cara-cara yang gak terpikirkan dalam hidup kita. Seperti gak pernah terpikirkan Nabi Elia, gak pernah terpikirkan Janda Sarfat, karena dia jadikan Yesus sebagai, atau Tuhan sebagai sumbernya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada masalah itu, ada kekeringan itu, Nabi Elia bisa mendengar suara Tuhan kan disuruh ke sini, disuruh ke sini, disuruh ke sini. Orang yang dekat dengan yang jauh itu mudah mana mendengarnya? Atau cepat dengar mana? Orang yang dekat sama dengan yang posisinya jauh? Mesti yang dekat kan? Jadi Nabi Elia ternyata bisa mendengar suara Tuhan, artinya dia dekat sama Tuhan, artinya tetap mendekat sama Tuhan. Nggak bingungi gitu ya, nggak dikatakan kalau bahasanya nggak BBI. Janda Sarfat juga gitu. Dia nggak bingung, waduh tinggal sedikit ini mesti nggak tolak-tolak kanan kiri. Ini siapa yang bisa dipinjam ini ya? Ini aduh, nggak seperti itu kan? Dia berserah saja. Di sini tinggal ini, tak makan, nanti selesai makan ya sudah. Artinya dia berserah sama Tuhan. Jadi mencukupkan dengan yang apa yang ada dalam dirinya, nggak bingung ya. Artinya dia tetap melekat pada Tuhan atau menjadikan Tuhan itu sumbernya, bukan dengan cara-cara dia sendiri dia melakukan segala sesuatu untuk mencukupkan dirinya. Itu yang pertama yang kerjakan, jadikan Yesus sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Yang kedua adalah taat pada firman Allah. Ini adalah salah satu yang kita renungkan persembahan yang harum, yaitu tentang ketaatan kepada firman Allah. Janda Sarfat dan Elia ini taat pada firman Allah. Ketaatan itu yang membuat mujizat terjadi. Coba lihat ketaatannya apa. Elia 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Coba dibacakan. 17 ayat 5. Ya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, disuruh ke sungai Kerit, dia nurut.
dia dengar, oh sungai Kerit, oke, langsung dikerjakan, itu taat. Coba 17:10a. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Cukup di situ aja. Dia disuruh kemana tadi sama Tuhan? Ke Sarfat. Dia nurut enggak? Nurut, taat. Jadi ketika dengar firman harus taat. Kalau cuma dengar tok tapi enggak taat, enggak akan terjadi mujizat itu. Ketika Nabi Elia suruh ke Sarfat, enggak mau Tuhan ke Sarfat, ngapain? Di sana kan dekat Sungai Yordan, ya sana aja Yordan enggak akan kering. Tapi ternyata dia tetap ke Sarfat. Maaf, ke Kerit, Sungai Kerit, ya kan. Waktu suruh ke Sarfat juga Tuhan, Nabi Elia juga menurut ke Sarfat. Akhirnya mujizat terjadi. Janda Sarfat ketaatannya apa coba? Aku Raja-Raja 17 ayat 15. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin. Berbuat seperti yang dikatakan Elia, yaitu firman yang didapatkan oleh Nabi Elia disampaikan, lalu janda Sarfat melakukan seperti itu. Ini adalah wujud ketaatan. Kalau nggak melakukan, nggak akan terjadi mujizat. Jadi ketika saudara semua dengar firman, yang dibutuhkan ketaatan. Tanpa ketaatan, firman tinggal firman, nggak akan terjadi mujizat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu apa yang dikerjakan Nabi Elia di janda Sarfat. Ini yang dikerjakan janda Sarfat yaitu mempersembahkan atau persembahan berbuat baik, ya. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang dilakukan janda Sarfat itu walaupun dalam kekurangan dia tetap berbuat baik, yaitu apa? Memberi terlebih dahulu pada Elia. Dikatakan tadi firman yang kita baca tadi, Elia mau supaya dibuatkan roti bundar dulu untuk dirinya, lalu baru janda Sarfat itu membuat untuk dia dan anaknya, dan itu dilakukan, dan itu adalah perbuatan atau memberi kepada hamba Tuhan atau kepada orang lain, yaitu dia mempersembahkan perbuatan baik. Menabur di saat kekurangan itu memang nggak mudah, ya. Kita saja masih butuh gitu, ya. Kita saja masih perlu kok harus memberi gitu, ya. Kalau ngomong seperti itu, janda Sarfat nggak akan mendapatkan mujizat. Nah, ini untuk makan anakku dan diriku saja sudah habis kok harus memberi. Tapi apa yang dilakukan janda Sarfat, dia tetap memberikan perbuatan baik, yaitu dengan menabur walaupun waktu itu dia dalam kesusahan, ya. Bapak saudara, itu yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh janda Sarfat, yaitu memberikan persembahan berbuat baik. Karena kalau tiba waktunya pasti akan menuai, dikatakan dengan Tuhan. Dan ternyata benar. Perbuatan baik memberi itu, menabur waktu kesusahan itu mendapatkan tuaian janda Sarfat, ya. Kami ini kesaksian dari kami, saya ingat tentang menabur ini, ya, waktu tahun 2019. Ya, sudah saya sampaikan di waktu itu ibadah keluarga muda, ya. Waktu itu ibadah keluarga muda di rumah kami. Nyata tahun 2019 awal tahun kami diajari untuk menabur ini, ya. Tuhan berbicara selama dalam renungan harian kami berdua. Kami setiap pagi berdoa dan baca firman, sepanjang bulan itu adalah memberi, menabur gitu, ya. Terus sampai terus setiap hari di firman Tuhan ngomong seperti itu. Waktu itu kita belum berespon, tapi sampai satu titik waktu itu Ibu Gembala berfirman atau membagikan firman di ibadah keluarga muda juga. Itu memang waktu itu fokusnya bukan tentang menabur kayaknya, tapi bagaimana mengelola keuangan, ya. Jadi keuangan itu ada yang
untuk diri kita, lalu ada yang ditabur juga. Tapi karena kita waktu itu Tuhan ngomong menabur, kenanya menabur lagi itu langsung yes, menabur kita lakukan gitu ya. Tapi waktu itu bukan berarti kita waktu itu menabur dalam kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Masih, artinya kalau ngomong itu belum waktunya kita menabur, artinya belum ada kelimpahan, belum ada uang lebih gitu ya. Tapi Tuhan sudah ngomong gimana gitu ya. Terus saya tanya saya, menabur uangnya ada tapi untuk pulaan katanya. Tapi Tuhan suruh menabur. Lalu menabur di mana ya? Kita mau tanya dulu, menabur di mana ini? Kalau istilahnya ngomong dia pengen menabur di jemaat Boro saat itu. Jadi oke, kita tabur di sana. Jadi nanti waktu kita diajak pelayanan ke sana, nanti siap menabur ya. Akhirnya saya di WA, waktu itu saya pas libur diajak pelayanan ke sana. Oke, siap. Lalu saya WA istri saya, ini sudah kita diajak pelayanan ke Boro, siapkan taburannya gitu ya. Saya ngomong siap gitu ya. Walaupun dalam hatinya masih belum siap sebenarnya, tapi disuruh menabur. Akhirnya kita jalan, kita tabur, walaupun kita waktu itu memang masih butuh uang ini sebenarnya. Kalau ngomong butuh ya butuh ya. Tapi ternyata Galatia 6:9 tadi dibuktikan ya. Waktu kita membutuhkan, ternyata kalau kita tidak jemu menabur, berjalannya bulan ternyata satu waktu kita membangun lantai 2, kita kekurangan dana saat itu ya. Yaitu gawang-gawangnya dan pintunya nggak ada uang untuk bisa membelinya. Akhirnya ternyata Tuhan punya cara ajaib ini ya, yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia ya. Itu waktunya tua yang terjadi ya. Orang tua menelpon saya, ternyata dia dapat berkat, dikasih 5 juta dan ternyata masih kurang. Kita tanyanya 12 jutaan ya, masih kurang. Wah, terus gimana ini? Tapi kita tetap ya, nanti kalau 5 juta ya dibelikan yang secukupnya saja gitu ya. Kita nggak mikir cari bantuan atau cara-cara yang lain. Tapi ternyata tidak beberapa lama telepon lagi, ditambahi 5 juta lagi. Puji Tuhan, ternyata tinggal 2 jutaan kita usahakan ya. Jadi akhirnya terjadi tuaian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, caranya yang ajaib yang tidak terpikirkan dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi kita merenungkan firman malam hari ini, ternyata Tuhan itu punya 1001 cara ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Jangan membatasi Tuhan sama sekali, karena Tuhan punya cara yang ajaib yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama tadi, jadikan Tuhan sumber dulu, jangan bingungi, jangan BPI, lalu taat. Kalau Tuhan kasih firman taat, lalu mungkin yang terakhir yaitu kita tetap bisa berbuat baik walaupun mungkin dalam masa kesukaran. Tuhan pasti akan buka jalan dalam hidup kita. Yang terakhir nanti istri saya akan membagikan kisah kita di tahun 2020 ini, bagaimana cara ajaib Tuhan kerjakan. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Kesaksian saya ini bagaimana Tuhan itu sungguh nyata dan dahsyat atas kehidupan keluarga kami, keuangan kami, bahkan semuanya dalam kehidupan kami, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami kerjakan itu, apapun itu mesti kami awali dengan doa. Bahkan segala sesuatu yang hendak kami beli di sepanjang 2020 itu sudah kami doakan dari awal 2020. Jadi mulai bulan Januari itu yang hendak kami beli atau langkah-langkah apapun yang akan kami lakukan itu kami doakan. Bahkan anak saya Dara itu yang bersyafaat bagi kami setiap malam. Kami pengen membelikan kasur, itu pun juga kami doakan dulu, Bapak Ibu. Saya ngajari anak saya itu untuk supaya belajar mengandalkan Tuhan. Walaupun saat ini kami belum dipercayakan dengan keuangan yang berlimpah, mungkin pengen beli apa bisa langsung beli, belum dipercayakan seperti itu, harus kami gumulkan dulu. Dari awal tahun sudah kami doakan yang hendak kami beli. Berjalannya waktu itu mulai bulan
3 Bapak Ibu, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami pikirkan. Corona pandemi ini melanda dunia. Bahkan awalnya di Cina terus melanda seluruh dunia, bahkan terdampak sampai di Indonesia. Itu juga terdampak, kami sangat terdampak sekali ya. Mulai dari bulan 3 itu pekerjaan kami yang satunya tidak menghasilkan, kering ya Bapak Ibu. Kami nggak bisa seperti biasa leluasa jualan, enggak. Saya hanya saya nagih, kalau apa itu konsumen saya minta ini ya saya bawakan kalau masih ada. Saya sendiri juga belum bisa kolaan seperti biasanya, karena di tempat daerah yang tujuan saya itu di sana itu pada waktu itu zona hitam. Jadi itu sangat beresiko tinggi sekali. Akhirnya kami nggak bisa jualan seperti sedia kala. Suami kami yang nggak bisa jualan, yang juga biasanya bantu saya jualan, dia juga punya pelanggan sendiri. Di situ kami ya sudah, karena nggak bisa jualan Bapak Ibu, tetapi yang tetap kami lakukan adalah kami tetap percaya, tetap kami doakan setiap malam. Kerinduan kami di mulai awal tahun itu tetap kami doakan. Setiap malam anak saya tetap berdoa ya. Di bulan 7, bulan 6 sampai bulan 6 atau bulan 7 ya, saya ngomong sama suami saya. Gini, pada waktu itu ngomongnya di jalan Bapak Ibu. Pak, kalau pengen kita bisa semuanya terrealisasi, yang kita doakan itu butuh dana sekitar segini jutanya gitu. Sekitar berapa kemarin? Sekitar 10 jutaan lah, 10 jutaan lebih ya, 10 lebih saya bilang gitu. Nanti kita bisa belikan kasur anak kita, terus bisa juga yang lainnya, saya bilang gitu. Terus tapi caranya gimana ya Pak, wong kita aja sudah nggak jualan. Suami saya kerja di rumah sakit itu cukup untuk kami makan, kalau untuk yang lainnya belum bisa gitu Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu sepertinya saya mentok, nggak ada jalan ya. Tapi tetap yang saya lakukan setiap pagi saya tetap menyembah Tuhan. Malam pun juga saya berdoa setiap kerinduan saya yang belum terrealisasi di tahun ini, saya doakan Bapak Ibu. Tidak pernah saya menyangka, tidak pernah saya menduga ya. Yang satu kering, pekerjaan saya kering, nggak menghasilkan mungkin. Tapi di satu yang lain benar Tuhan itu ajaib menolong keluarga kami, keuangan keluarga kami. Tidak pernah kami duga Bapak Ibu, adanya corona ini ternyata membawa berkat yang luar biasa di dalam bisnis pekerjaan suami saya yang lainnya, yaitu dia melayani sunat itu Bapak Ibu. Karena adanya corona, anak-anak banyak yang libur Bapak Ibu. Itu saya menikmati ya, berkat Tuhan itu mulai libur sekolah itu setiap minggu setelah itu ada aja anak-anak yang minta disunat. Ini selesai ganti ini selesai ganti ini, terus Bapak Ibu terus mengalir sampai akhirnya sebelum suro itu saya nikmati, seminggu sebelum suro itu saya nikmati, hampir setiap hari suami saya itu nyunat Bapak Ibu. Seminggu sebelum sunat hampir setiap hari, itu memecahkan rekor Bapak Ibu. Biasanya suami saya itu dalam 1 tahun itu nyunat 3-4 saja. Ini sebelum suro itu setiap hari sunat. Jadi seminggu itu bisa memecahkan rekor dalam 1 tahun sebelum corona ya. Luar biasa bagaimana Tuhan memelihara, menolong kami, bahkan mendengarkan setiap seruan doa kami Bapak Ibu. Terus saya hitung-hitung berkatnya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan itu tidak terjadi Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah yang kami percaya, yang kami imani, yang kami doakan, itu yang terjadi. Jadi sebelum kerinduan kami beli kasur memang bulan November untuk anak saya itu. Ternyata di akhir September itu Tuhan sudah sediakan semuanya Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya mungkin Bapak Ibu memiliki pergumulan yang lain atau yang sama dengan saya, tapi yang jelas Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong umatnya, yang sungguh-sungguh kita berseru siang dan malam, Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa kita. Jangan pernah menyerah, terus bersemangat.
cara Tuhan itu ajaib, bahkan 1001 cara Tuhan menolong kita, memelihara kita, memberkati kita. Terima kasih, itu kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, itu cara ajaib Tuhan yang Tuhan kerjakan. Mungkin dari Bapak Saudara mungkin ada cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah firman ini selesai mungkin Bapak Ibu Saudara bisa tulis ya. Ini kalau ada yang tergerak hatinya mau menulis kesaksian tentang cara ajaib Tuhan selama Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bisa tulis di WA kesaksian, nanti bisa kita baca sama-sama ya. Nanti Berkati supaya yang lainnya. ya saling memberkati, supaya kita semakin dikuatkan. Ternyata kita punya Tuhan yang sama seperti Elia dan janda Sarfat sembah. Amin. Mereka mengalami cara ajaib Tuhan, kita juga mengalami cara ajaib Tuhan. Asal kita tetap pegang Yesus sebagai sumber, taat pada firman, dan mungkin kita tetap berbuat baik walaupun kita mungkin dalam kesukaran. Amin. Puji Tuhan, sudah diberkati malam hari ini. Puji Tuhan, itu firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.